Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yasin dengan NIM 1314210779. Saya dari kelas 4C Manajemen Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pembangunan dalam bidang pendidikan. Langsung saja, di sini ada pengertian dari pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dalam suatu negara atau wilayah. Hal ini penting karena pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu dapat mengembangkan potensi mereka, mengurangi ketimpangan, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Pembangunan pendidikan juga mendorong inovasi dan perkembangan dalam metode dan pendekatan pembelajaran, serta mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada tantangan dalam pembangunan di bidang pendidikan. Tantangannya itu meliputi ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Ketimpangan akses mengacu pada kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah terpencil, masyarakat miskin, dan kelompok marginalisasi. Dengan wilayah yang lebih keterbatasan infrastruktur, mencakup kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, melibatkan kekurangan guru dan tenaga pendidikan yang terlatih dengan baik. Sementara itu, adaptasi terhadap perubahan mencakup kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Strategi pembangunan di bidang pendidikan meningkatkan akses kesetaraan pendidikan melalui kebijakan inklusif, bantuan keuangan, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan pelatihan guru, pendekatan pembelajaran inovatif, dan penilaian kinerja siswa. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi. Dan yang keempat, membangun platform learning dan memastikan akses infrastruktur teknologi, mendorong riset dan inovasi dalam pendidikan melalui investasi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, peneliti, dan industri. Selanjutnya ada inovasi dalam pembangunan pendidikan. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang keempat, pembelajaran fleksibel. Dan yang kelima, kemitraan sekolah dan komunitas. Baik, itulah sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.